Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Masih ingat bukan? Nah, baiklah. Untuk materi hari ini yaitu tentang masih sama dengan yang video sebelumnya, menelaah kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan pada teks berita. Ingat ya, kalau misalkan waktu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktural, di mana struktural tersebut merupakan berbentuk piramida terbalik. Ya, yang pertama ada judul, yang kedua ada teras berita, yang ketiga ada body, dan yang terakhir ada ekor. Nah, untuk pertemuan hari ini spesial untuk kalian, yaitu tentang kebahasaan pada teks deskripsi. Mohon maaf, teks berita ya, bukan teks deskripsi. Sekali lagi, untuk pertemuan hari ini kebahasaan tentang teks berita. Baiklah, indikator pencapaiannya, kalian mampu menentukan kebahasaan pada teks berita, ya, atau mampu menguasai kebahasaan pada teks berita. Baiklah, apa saja kebahasaan yang ada di dalam teks berita bisa dilihat di layar. Yang pertama ada kata keterangan, yang kedua ada kata kerja, dan yang ketiga ada konjungsi temporal, yang keempat ada kalimat langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir adalah kata baku. Nah, setelah ini mungkin ada yang sudah tidak asing lagi dengan kebahasaan. Pastinya kalian ada yang sudah mempelajari sebagian dari teks ini. Coba lihat di poin ke-4, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini pasti kalian sudah menemukan di kelas 7 ya, dimana kalimat langsung dan tidak langsung pasti ditemukannya di bagian cerita. Ada cerita fantasi, ada cerita fabel. Ya, setidaknya kalian sudah mempunyai gambaran tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, untuk pembahasan hari ini saya hanya akan menyampaikan 2 kebahasaan. Apa saja? Baiklah, yang pertama ada kata keterangan, dan yang kedua ada kata kerja. Oke, kita langsung saja. Kata keterangan bisa dilihat dari layar seperti ini ya. Kata keterangan ada banyak sekali ya. Coba perhatikan di layar sini. Ada berapa poin? Bisa dihitung? Ayo, berapa? Banyak ya? Oke, kita bahas dulu yang pertama. Ada kata keterangan alat. Kata keterangan ini, alat ini maksudnya ada kata dengan. Nah, yang kedua ada kata keterangan kesertaan. Apa aja kata keterangan kesertaan? Misalnya ada kata bersama. Selanjutnya kata keterangan perlawanan. Misalnya meskipun. Selanjutnya ada kata keterangan tujuan. Apa saja? Untuk ya. Selanjutnya ada kata keterangan sebab. Misalnya karena. Ada keterangan akibat, misalnya akibat ya, atau maka. Ada kata keterangan waktu, apa saja? Kemarin, besok, atau esok. Nah, selanjutnya ada kata keterangan tempat, sana dan sini. Selanjutnya ada kata keterangan syarat, misalnya jika. Selanjutnya ada kata keterangan derajat, misalkan sedikit dan banyak. Selanjutnya ada kata keterangan keadaan, misalnya sungguh-sungguh.
Selanjutnya ada kata keterangan kepastian. Misalnya mungkin. Baiklah anak-anak, itulah kata keterangan. Dan ingat, kata keterangan di sini baru sedikit ya. Jadi kalian harus bisa menemukan lebih banyak lagi dengan kata keterangan yang di sini. Dan harus kalian tahu, kata keterangan di sini ada sebagian yang digunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Paham? Baiklah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh dari kata keterangan. Apa saja? Kita lihat di sini. Ya, perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama, awalnya sekolah ini merupakan bangunan semi permanen untuk pekerja yang membangun pemukiman semi transmigrasi. Ya, kalau kalian masih ingat dengan kalimat ini didapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Ya, nah coba lihat di sini ada kata untuk. Untuk ini dipetik 2 ya, yang dimana ditandain. Nah, kata keterangan untuk itu menjelaskan tentang apa kata keterangannya? Ayo, apa? Untuk di sini merupakan kata keterangan tujuan. Ya. Baiklah, perhatikan kalimat kedua. Lahan seluas 5.000 meter persegi di sisi sekolah menjadi kebun kecil. Oke, sudah ketahuan belum mana kata keterangannya? Mana yang mana coba? Ya, betul. Sisi, ya. Sisi di sini adalah kata keterangan tempat. 100 untuk kalian. Selanjutnya perhatikan kalimat ketiga, ya. Kalimat ketiga di sini, Didi antusias mengikuti lokakarya hari ini. Coba, di mana kata keterangannya? Ingat, kata keterangan itu banyak ya. Antusias. Apa kata keterangannya? Apa coba? Kata keterangannya adalah keadaan. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian tinggal mencocokkan saja mana kata keterangan di dalam teks. Ya. Sekali lagi, kalau kita dibutuhkan untuk kata keterangan, berarti semuanya menjadi kata keterangan meskipun itu konjungsi. Kalau misalkan mencari konjungsi, baru itu bisa disebut konjungsi. Karena ini mencari kata keterangan, jadi kalian harus mencari kata keterangan tersebut. Paham? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan memulai kata kerja. Ya, kata kerja di sini merupakan verba. Ya, apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Nah, tindakan di sini pasti melakukan sesuatu. Nah, fungsi kata kerja di sini sebagai predikat pada kalimat. Perlu kalian tahu, kata kerja mempunyai 2 macam. Apa saja? Kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Ya, apa sekali lagi? Pintar. Jadi transitif, intransitif. Lalu, apakah perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Lihat, di layar kaca ini ada kata keterangan, ada pengertiannya. Yang pertama, kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi, kalimat di sini atau transitif di sini harus ada objeknya. Ya. Nah, kata kerja di sini merupakan kata kerja yang terdiri dari
kata berimbuhan, ya. Apa saja? Kita lihat. Berafiks me, di mana contohnya adalah membawa, menolong, dan membahas. Sebelum ke berafiks yang lainnya, kalian sebenarnya tahu nggak sih afiks itu apa? Baiklah, afiks di sini adalah bisa dilihat bentuk terikat yang apabila ditambahkan kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Sekali lagi saya ulang. Afiks bentuk terikat yang apabila ditambahkan kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Gramatikal di sini merupakan tata bahasa, ya. Jadi berafiks itu gabungan antara imbuhan dan kata dasar, di mana maknanya akan berbeda. Mengerti? Baiklah, kita akan lanjutkan lagi. Ada berafiks memper, apa saja? Memperbesar, mempersunting. Yang selanjutnya berafiks memperkan, apa saja? Mempersoalkan, memperbolehkan. Nah, selanjutnya berafiks mei, melindungi, menandai, dan memperbaiki. Selanjutnya berafiks mekan, contohnya mengerjakan dan menyelesaikan, ya. Nah, di sini berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Itu semuanya dari awalan me, memper, mekan, mei, ya. Paham kan? Oke, kalau kalian paham, coba kita akan memberikan contohnya, ya. Perlihatkan di layar, kayak di layar HP atau laptop kalian. Yang pertama, Dio membawa kamera saku. Yang kedua adalah kakak mempersunting kekasihnya. Nah, yang ketiga, Pak Ruslan sering mempersoalkan Adimul yang suka telat membalas WhatsApp. Nah, yang terakhir, Fatir sedang memperbaiki sepeda. Nah, itulah contoh kata kerja transitif. Jadi semuanya menggunakan atau berafiks me, memper, mekan, mei, memperkan. Bagaimana? Mulai mengerti? Oke, kalau kalian kurang paham, silakan diulang lagi videonya sehingga kalian paham, ya. Nah, sekarang adalah kata kerja intransitif. Kalau kata kerja intransitif, ini kata yang tidak membutuhkan atau menghindari objek pada kalimat, ya, dimana dia tidak membutuhkan sama sekali tentang objek atau menghindari. Nah, bentuk kata kerja intransitif tidak bisa dipasifkan, ya. Oke, apa saja sih bentuk kata kerja intransitif di sini? Bisa dilihat ya di sini. Yang pertama ada berafiks ber, contoh berlari, berpakaian. Terus berafiks berkan, ada berdasarkan dan beralaskan. Terakhir berafiks tersenyum dan tertawa, ya. Itu yang disebut dengan kata kerja intransitif. Jadi kita lihat saja di kalimatnya. Lihat di layar kaca ini, ya. Contoh kata kerja intransitif. Doni berlari, Aruna sedang tertawa. Terakhir, wanita itu tertawa. Nah, bagaimana penjelasan dari kata keterangan hingga kata kerja? Apa kalian mulai paham? Ingat, yang disampaikan oleh saya di sini sumbernya dari buku Yudhistira, ya.
Sekali lagi saya jelaskan bahwa kata kerja di sini mempunyai dua, ada transitif dan ada intransitif. Ya, kalau kata kerja transitif membutuhkan objek, kalau kata intransitif tidak membutuhkan objek. Simple ya. Contoh kalimatnya tadi sudah saya kasihkan. Kalian tinggal mencari kata kerjanya saja supaya mana yang dibutuhkan untuk objek, mana yang tidak. Nah, tetap berlatih dengan cara membaca berita atau membaca buku-buku dan kalian mulai menandai mana yang kalimat intransitif atau transitif. Dan kalian juga harus mulai dari sekarang membaca, menandai mana kata keterangan tentang tempat, suasana, ya. Semuanya kalian harus mulai berlatih dari sekarang dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan hanya 2 pembahasan tentang kebahasaan teks berita. Semoga pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat. Dan ingat, untuk pembahasan yang akan datang ada kalimat langsung dan tidak langsung dan ada konjungsi temporal, ya. Baiklah, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.